Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah, atas taufik, atas kesempatan kita belajar, atas kemudahan untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita kembali bersama dengan ulama kesayangan kita, ulama yang begitu kita hormati, kita segani, kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita jujur dalam mengatakan hal ini, yaitu Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama bermadzhab Syafi'iyah, namun seluruh umat Islam yang mencintai sunnah Nabi SAW, yang berjalan di atas naungan tuntunan Nabi SAW, sangat mencintai beliau rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Dan inilah nasihat beliau kepada kita untuk senantiasa mendoakan umat Islam dimanapun mereka berada. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah umat Islam dan mengampuni segala khilaf yang dilakukan oleh seluruh umat Islam dimanapun berada. Dan inilah adab yang diajarkan Imam Nawawi kepada kita semua di awal atau di muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin, dan kita tidak boleh melupakan hal tersebut. Karena sekali lagi, ilmu adalah sebuah simbol rahmat. Ulama menyatakan al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu, sesama umat Islam saling menyayangi. Dan semoga kita bisa mengamalkan simbol itu dan bukan hanya menjadi slogan atau jargon kosong semata. Dan itu yang diajarkan para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat kita saling menyayangi satu dengan yang lain. Hadirin yang Allah muliakan, kita masih bersama sebuah kisah yang dicantumkan atau dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab At-Taubat, kitab yang kedua dari Riyadhus Shalihin. Dan kisah ini kisah yang sangat panjang, tapi sangat menarik jika kita ikuti dengan keikhlasan, kita ikuti dengan ketulusan, dan kita ikuti dengan spirit mau berubah, mau memperbaiki diri, dan menjaga momentum setelah Ramadan. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan kisah ini bukanlah kisah-kisah seperti biasanya yang mengkisahkan pahlawannya adalah panglima peperangan tersebut, pahlawannya adalah pasukan pemanah di peperangan tersebut, pahlawannya adalah sosok yang menaklukkan ratusan atau ribuan musuh-musuhnya di sebuah peperangan. Tidak, justru pahlawan dalam kisah ini adalah seseorang yang melakukan kesalahan fatal, lalu mendapatkan hukuman, lalu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala ia bisa lalui itu semua, dan akhirnya di akhir cerita dia menjadi seorang pahlawan. Jadi ini sangat relevan dengan kehidupan kita, kita yang banyak kesalahan, kita yang banyak dosa, kita yang banyak kekeliruan. Jika kita bisa mengikuti cara beliau bermain, maka insya Allah kita akan mendapatkan husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, kembali bersama pemilik kisah ini, tidak lain tidak bukan Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Ketika beliau menceritakan kisah ini kepada anak beliau, siapa anak beliau? Abdullah. Lalu kepada kita semua. Dan hadirin yang Allah muliakan, kembali beliau menjelaskan bagaimana duduk persoalan dan bagaimana kondisi menuju keberangkatan, bagaimana beliau begitu primanya di hari-hari tersebut,
begitu kuatnya di hari-hari tersebut. Beliau berada di top performa beliau di hari-hari itu. Beliau punya 2 tunggangan, beliau fit, beliau prima, beliau sehat, beliau merasa kelapangan yang belum pernah beliau rasakan di hari-hari atau di peperangan-peperangan sebelumnya. Dan beliau pada saat itu bukan seorang newbie yang nggak punya pengalaman sama sekali, tapi beliau adalah sosok yang syarat akan pengalaman ketika menghadapi perjuangan dan peperangan. Beliau mengikuti perang Badar, beliau mengikuti perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab, Khaybar, Bani Nadir, Mustalik, sampai Hunain, Taif, Thaqif, dan 20-an peperangan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau tidak ikut hanya satu peperangan, yaitu Badar. Dan kita tahu beliau beralasan nggak semua sahabat tahu tentang peperangan tersebut, dan beliau atau Nabi SAW awalnya tidak untuk berperang, tapi Allah takdirkan beliau berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Hadirin yang Allah muliakan, dan beliau alumni Bai'at Aqabah yang sangat presisius dan sangat merubah peta perjuangan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah janji setia yang dilakukan di Mina pada saat musim haji. Hadirin yang semoga Allah muliakan, dan beliau cerita bahwa perang Tabuk itu berbeda. Biasanya Nabi SAW tidak menjelaskan secara gamblang, tetapi untuk perang Tabuk Nabi ceritakan apa adanya kepada para sahabat. Biasanya Nabi memblurkan, merancukan. Apabila target ke utara, beliau bisa ke timur, lalu baru dari timur ke utara. Kalau target ke barat, beliau bisa masuk dari selatan, baru dari selatan menuju ke barat. Tapi di perang Tabuk tidak. Beliau ceritakan, kita akan ke Tabuk. Beliau ceritakan bahwa kondisi sangat luar biasa. Anda akan berjalan kurang lebih 600-an kilo. Lalu Anda akan menghadapi Mafazah, padang pasir yang sangat ganas, padang pasir yang mematikan. Anda akan menghadapi suhu ekstrim 50 derajat kurang lebih. 50 derajat dengan baju perang, dengan perbekalan yang membuat lambat sebuah perjalanan. Lalu begitu Anda selamat dari Mafazah, dan belum tentu kita selamat, namun juga Mafazah, kita sudah ceritakan, ini adalah quote and quote medan yang bisa berarti kuburan bagi orang-orang yang melaluinya. Lalu begitu kita bisa melewati Mafazah, alih-alih dapat piala, alih-alih mendapatkan fasilitas, alih-alih kita ditawarkan sebuah cottage atau sebuah villa, sebuah hotel berbintang 5 dengan presiden suite-nya, Anda akan bertemu dengan puluhan ribu pasukan Romawi yang begitu menakutkan dunia pada saat itu. Dan itu disampaikan Nabi SAW secara apa adanya di hadapan para sahabat. Semua diceritakan. Kita akan ke Tabuk. Kita nggak muter, kita ke Tabuk. Dan kita akan bertemu dengan Romawi. Oh, hadirin. Anda bayangkan kalau kita ada di hari itu, dan Nabi kita SAW berada di depan kita, dan beliau katakan, saya menginginkan Romawi. Oh, itu bulu kuduk merinding jamaah. Romawi pasukan besar. Romawi adalah kekuatan yang sangat ditakutkan dunia. Ini sudah berada di level yang berbeda. Ini isu bukan tentang Abu Lahab lagi. Isu bukan tentang Abu Jahal. Isu bukan tentang pemuka-pemuka Quraisy. Isu hari itu adalah Romawi. Sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang terjadi jamaah? Alih-alih takut, alih-alih mundur, alih-alih cari-cari alasan, alih-alih gemeter, alih-alih ngumpet, sahabat-sahabat Nabi SAW begitu semangat dalam
menghadapi perjuangan yang satu ini. Dan itu yang dikatakan oleh Ka'ab bin Malik. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ah. Rasulullah SAW melakukan persiapan dan seluruh umat Islam melakukan persiapan. Allahu Akbar. Mereka nggak peduli. Mereka nggak peduli bahwa Madinah sedang panen korma. Mereka tidak peduli bahwa kondisi yang paling enak pada saat itu di tengah-tengah atau di puncak-puncak musim panas adalah rebahan di rumah dengan atap yang nyaman lalu makan korma segar. Enggak. Ini waktunya, bukan waktunya rebahan. Ini bukan waktunya makan kurma. Ini bukan waktunya untuk santai di rumah. Ini waktunya berjuang. Dan begitulah ujian. Begitulah ujian. Hadirin yang Allah muliakan. Mereka bisa menangkap pola ujian. Memang ujian seperti itu. Ketika kita lagi di zona aman, ketika kita lagi nyaman-nyaman dengan dunia kita, tiba-tiba seruan perjuangan itu memanggil kita. Seruan untuk kembali kepada Allah itu memanggil kita. Seruan untuk beribadah, bertakarub, mendekat kepada Allah itu memanggil kita. Dan itulah yang terjadi di hari-hari sebelum perang Tabuk. Fatajahaza Rasulullah SAW wal muslimuna ma'ah. Dan semua bersiap. Madinah sibuk pada hari itu. Dengan kesibukan yang tidak seperti biasanya. Kesibukan bukan untuk menyambut sebuah pesta. Kesibukan dan semangat dan antusiasme bukan untuk bukan untuk membuat sebuah event olahraga 4 tahunan atau 2 tahunan, bukan. Mereka sibuk, mereka antusias untuk menghadapi Romawi yang jauh lebih besar dari mereka. Dan sekilas info, di perang Tabuk Romawi menyiapkan 40.000 pasukan. Dan berapa pasukan yang bisa disiapkan Nabi SAW? Hanya 30.000. Allahu Akbar. Menghadapi pasukan yang sangat legend di dunia peperangan pada saat itu. Dan Anda kalah pasukan 30.000 versus 40.000. 10.000 minus 10.000. Hadirin, pada saat itu pasukan lebih banyak daripada Romawi aja belum tentu menang lawan Romawi. Pasukan lebih banyak daripada Romawi. Romawi tetap diunggulkan oleh para pakar peperangan. Romawi adalah Romawi. Romawi adalah Romawi. Dan ini 30.000 versus 40.000. Alih-alih down, alih-alih mundur, alih-alih ngumpet, alih-alih ngaku sakit mah, ngaku sakit migrain, sakit vertigo. Madinah bergeliat, jamaah sekalian. Seperti sebuah kota mempersiapkan sebuah event olahraga 4 tahunan. Atau sebuah event besar duniawi. Semua sibuk. Tajahaza Rasulullah SAW wal muslimuna ma'ah. Nabi SAW mempersiapkan diri dan seluruh umat Islam mempersiapkan diri. Hadirin yang Allah muliakan. Dan semua tercatat di dalam sejarah. Bagaimana Abdurrahman bin Auf datang kepada Nabi SAW lalu memberikan 8.000 dirham. 8.000 dirham. 8.000 dirham. Kalau satu dirham 80.000, berarti berapa 8.000 dirham? Kurang lebih 600-an juta rupiah. 600 juta. Abdurrahman bin Auf ini, ya Rasulullah, ini 640-an juta rupiah buat engkau, buat perjuangan. Masya Allah. Abdurrahman bin Auf memberikan harta yang cukup, setengah M buat Nabi SAW. Buat santai-santai enggak. Romawi. Hadirin Allah muliakan. Wanita-wanita pun gak mau kalah. Pada hari-hari itu wanita memberikan perhiasannya kepada Nabi SAW. Allahu Akbar. Memberikan perhiasan. Yang punya kalung emasnya dikasih kalung emas. Yang punya gelang dikasih gelangnya. Yang punya berlian ada 15 karat dan segala macam dikasih ke Nabi SAW. Ini buat perjuangan ya Rasul.
Kalau bahasa kita sekarang, ibu-ibu yang punya tas-tas branded, yang tasnya simbolnya huruf-huruf kapital itu dikasih ke Nabi kita SAW, pakai ini untuk berjuang. Subhanallah, mereka nggak dikasih apa yang mereka punya, mereka kasih. Perhiasan itu dikasih ke Nabi SAW. Itu wanita, nggak mau ketinggalan, nggak mau hanya jadi penonton. Ini perjuangan jamaah. Harus harta kita harus ada di situ. Ini investasi akhirat. Itu yang dilakukan wanita pada saat itu. Hadirin yang Allah muliakan, semua berusaha memberi apa yang mereka bisa berikan. Semua memberi apa yang mereka mampu. Utsman bin Affan radhiyallahu taala, Utsman bin Affan. Jangan bicara tentang infak di jalan Allah kalau tidak melibatkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Beliau salah satu ikon berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, berinfak di dalam jalan perjuangan. Utsman bin Affan pada saat itu beliau membawa 1.000 dinar, dan dalam riwayat beliau bawa dengan bajunya. Jadi 1.000 dinar taruh bajunya, terus cukup kasih ke Nabi SAW. 1.000 dinar. Berapa sih bro dia jamaah? Kurang lebih 4M. Hampir 4M. Kita bulatkan saja 4M. 4M taruh baju, dikasih nih Rasulullah SAW. 4M. Dan ini bukan hal aneh. Sebagian bapak-bapak atau sebagian laki-laki pada saat ini itu bawa 4M, itu cukup buka jam tangan sebelah kiri, buka jam tangan sebelah kanan, itu bisa 4M. Sama kayak Utsman bin Affan, bawa cukup, ini 4M ya Rasul. Iya kan? 2 arloji atau dia ambil 4 koleksi arlojinya, 2 taruh sini 4M hari ini. Lihat semangat. Apa yang bisa dikasih. Apa yang bisa dikasih. Dalam riwayat yang lain, Utsman juga radhiyallahu taalaan itu memberikan 300 unta komplit, full package kalau bahasa sekarang, dengan segala perbekalan ontanya. 300 onta. Hadirin yang Allah muliakan, hadits ini dilemahkan oleh sebagian ulama dalam Dhaif Tirmidzi. Hanya saja tidak bisa dinafikan bahwa banyak para sahabat memastikan bahwa memang Utsman mendukung penuh perjuangan pada saat perang Tabuk. Mendukung penuh. Jadi walaupun riwayat 300 unta itu secara sanad itu lemah, sebagian para ulama mengatakan itu bisa jadi kenyataannya demikian, atau mungkin angkanya kita tidak tahu. Tapi yang jelas Utsman bantu pasukan itu habis-habisan. Dan kita tahu ini peperangan terakhir. Hadirin, kita anggap saja 300 unta sebagaimana hadis Tirmidzi ini. 300 unta. Itu bukan main-main. Berapa harga unta jamaah? Berapa harga unta? Dan kita tahu ini unta untuk berjuang, untuk berperang. Ini unta yang dipertaruhkan nyawa. Hari ini unta untuk prestis, yang mahal-mahal biasanya untuk prestis, untuk pengakuan. Sampai hari ini unta di kalangan banyak orang-orang kaya di Middle East atau di orang itu seperti supercar pada hari ini di Eropa, di Amerika atau di Indonesia adalah simbol kekayaan. Makanya kan orang yang punya supercar nggak pakai daily activity, mereka pakai hanya buat touring sesekali atau nongkrong di hari Ahad pagi dan seterusnya, karena itu simbol. Kalau itu simbol. Dulu bukan sekedar simbol, ini namanya juga unta untuk perang, ini nyawa yang dipertaruhkan.
Kalau ada masalah dengan unta tersebut, mati. Berarti kira-kira yang disumbang oleh Uthman, onta-onta yang lemes-lemes, yang apa namanya, yang level-level bawah, yang kelas bulu, kelas terbang, atau yang memang unta-unta hebat. Dan kita tahu sendiri jawabannya lah. Kira-kira demikian. Ini unta disumbang untuk melawan Romawi. Kira-kira kalau Romawi, antum akan berikan yang terbaik atau yang sakit-sakitan? Yang busung lapar, nah, unta yang busung lapar aja ya, ini lawan Romawi jamaah, lawan Romawi. Hadirin Allah muliakan, dan harga unta yang seperti itu, harga mengerikan hadirin, harga itu menakutkan. Harga unta-unta yang bagus-bagus itu subhanallah. Unta yang bagus-bagus pada hari ini itu bisa mencapai 700.000 real. 700.000 real. Atau sekitar 186.000 dolar. Atau bayangin unta 186.000 dolar. Dan itu bukan angka tertinggi. Ada unta harganya 2,1 juta real. 2,1 juta real. Itu kurang lebih 560.000 dolar. 560.000 dolar. 560.000 dolar. Satu unta. Perang bukan, untuk prestis. Dan salah satu, pernah dengar nama ini nggak? Gurnukah binti Gurnuk. Pernah Gurnukah binti Gurnuk? Iya. Itu nama onta. Jadi jangan pikir itu pahlawan atau nama itu nama onta. Gurnukah binti Gurnuk. Itu harganya 2,6 juta real atau senilai 700.000 US dollar. 700.000 US dollar. Satu. Si Gurnukoh ini, binti Gurnuk, ini harganya 700.000 dolar. Dan Uthman menyumbang 300 unta perang. Full package. Allahu Akbar. Apa yang sudah kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang sudah kita berikan untuk menyebarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang sudah kita berikan agar umat Islam mengenal Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang sudah kita berikan agar umat Islam mengenal Allah Rabbnya Subhanahu wa Ta'ala? Uthman radhiyallahu ta'ala. Makanya di perang Tabuk itu Nabi SAW mengulang-ulang ucapan ma dharra ibnu Affan ma amila ba'dal yaum. Tidak ada yang bisa memudaratkan Uthman bin Affan setelah apa yang beliau sumbangkan pada hari ini. Hadis Hasan riwayat Imam Ahmad. Tidak ada yang memudaratkan Uthman bin Affan setelah apa yang beliau sumbangkan pada hari ini. Radhiyallahu ta'ala. Radhiyallahu ta'ala. Alih-alih mundur, balik kanan, kan yang dihadapi Romawi, mereka justru bersemangat, mereka justru antusias. 1.000 dinar dan 300 onta. Onta perang full package, paket komplit, udah ada semua di situ, makanan, perbekalan dan segala macam. Radhiyallahu ta'ala anhu.
bukan down, bukan lemah, bukan mundur. Itulah mental para sahabat radhiyallahu taala anhum. Hadirin yang Allah muliakan. Tidak komplit kalau kita berbicara infak di jalan Allah dan perjuangan, tapi kita nggak melibatkan dua sosok besar, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Dijelaskan para ulama seperti Syekh Ziyad Abdul Karim Ziyad hafizahullah taala, bahwa di perang Tabuklah Umar ingin mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu taala an. Di perang Tabuklah Umar menyerahkan setengah hartanya, setengah. Allahu Akbar. Lalu Nabi bertanya, ma abqaita li ahlik, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Umar? Qal mithlahu wa ata Abu Bakar. Kata Umar, yang aku tinggalkan untuk keluargaku seperti yang aku kasih kepada engkau ya Rasulullah. Berarti ini adalah setengah hartaku. Radhiyallahu ta'ala. Allahu Akbar. Siapa di antara kita berani kasih setengah hartanya? Dan ini orang kaya. Lebih mudah kasih setengah harta ketika kita nggak punya uang. Ketika dompet kita cuma 100 ribu, lebih enak kita ngasih 50 ribu kepada orang. Dan 50 ribu setengah. Tapi kalau di tabungan kita 100 M, berani nggak kasih 50 M? Itu beda psikisnya jamaah. 100 ribu, enak potong. 50 ribu, gampang jamaah. Dalam arti lebih mudah. Nggak gampang juga, tapi lebih mudah. Tapi kalau di saldo kita 100 M, siapa yang berani kasih 50 M? Dan Umar berani jamaah radhiyallahu ta'ala. Dan misinya adalah aku akan kalahkan Abu Bakar. Jadi kompetitif di saat-saat tertekan, di saat-saat sulit. Justru mereka memperlihatkan mental kompetitif, fastabiqul khairat. Bukan pas lagi susah, antum aja deh, anak kan banyak keluarga, antum aja. Lo kan tahu bini gua, anak-anak gua banyak. Enggak. Apa yang bisa saya kasih? Ini lagi susah, orang pada butuh. Ini mereka kasih, Utsman kasih angka yang fantastik seperti itu, atau Umar bin Khattab kasih setengahnya, itu untuk siapa sih? Kan untuk saudara-saudaranya. Untuk saudara-saudaranya. Hari ini kita lagi susah. Apa yang sudah kita kasih buat saudara-saudara kita? Apa yang sudah kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Agar saudara-saudara kita, oke, ekonomi lagi jatuh, jangan sampai iman mereka jatuh juga. Itu kan harus yang kita pikirkan. Oke, mereka kehilangan pekerjaan, jangan sampai mereka kehilangan ketakwaan. Apa yang bisa kita berikan? Yang fatal kan kehilangan ketakwaan, yang fatal kehilangan keimanan. Baru setelah itu juga support finansial mereka, kebutuhan pokok mereka, sesuai dengan kemampuan kita tentu saja. Dan kita banyak kekurangan. Umar bin Khattab setengah harta. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Apakah ceritanya berhenti sampai di sini? Wa ata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Abu Bakar datang bikuli ma indah, dengan seluruh hartanya ke Nabi kita SAW. Seluruh hartanya. Lalu Nabi SAW bertanya, ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlik. Wahai Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Apa yang engkau sisakan untuk anak dan istrimu? Kata Abu Bakar, abqaita lahum Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Yang aku beri, yang aku tinggalkan untuk keluargaku adalah Allah dan Rasulnya.
Yang aku tinggalkan untuk istri dan anak-anakku adalah Allah dan Rasulnya. Gak ada sepeser pun ya Rasulullah. Semuanya sudah aku berikan kepada engkau karena aku yakin bahwa manaqasat sadaqatun min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta, infak tidak akan membuat bangkrut. Allah pasti jaga istri dan anak-anakku. Subhanallah. Itu Umar begitu melihat demikian langsung spontanitas mengatakan la usabikuka ila syai'in abada. Selama-lamanya aku gak akan bisa mengalahkan engkau wahai Abu Bakar. Hadis ini keluarkan Imam Abu Daud, Tirmidzi, dan dihasankan Al-Albani rahimahumullah. Itu antusiasme para sahabat di perang Tabuk. Itu yang dimaksud Ka'ab bin Malik ketika mengatakan Rasulullah dan umat Islam semua bersiap-siap bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Romawi 600-an kilo melewati trek yang mematikan, mafaza, dengan kondisi kota Madinah lagi enak-enaknya, lagi nyaman-nyamannya untuk rebahan, untuk santai, untuk menikmati korma-korma muda. Dan begitu semua itu ditempuh, yang mereka hadapi 40.000 pasukan Romawi. Itu yang ada di benak mereka. Makanya tidak heran pasukan di perang Tabuk dinamakan dengan Jaisul Usrah, pasukan yang harus menghadapi berbagai macam kesulitan. Al-Usrah sulit, bukan nyaman. Jaisul Usrah untuk bisa sukses di perang itu, dia pasukan itu harus melewati kesulitan, berlapis kesulitan, berlapis kesulitan, berlapis kesulitan, dan mereka punya opsi untuk duduk santai di rumah. Tapi opsi itu tidak mereka pilih. Karena mereka tahu hakikat dari ujian. Dan mereka tahu bagaimana bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Saudaraku yang semoga Allah muliakan. Lalu kemana tokoh utama kita? Sedang apa beliau radhiyallahu ta'ala anhu? Kemana Ka'ab bin Malik? Mari kita bersama beliau. Beliau menceritakan watafiktu agdu likai atajahaza ma'ahu fa'arji'u walam aqti syai'a. Maka pada hari-hari itu aku keluar rumah. Aku keluar rumah di pagi hari niatannya untuk mempersiapkan diri bersama Nabi SAW. Jadi Ka'ab bin Malik pun keluar rumah untuk melakukan persiapan. Mungkin beli sesuatu di pasar, atau ada yang mau dikerjain, atau mungkin ke tukang pandai besi untuk mengasah atau membuat senjata atau pedangnya. Pokoknya beliau keluar pagi hari. Agdu likai atajahaza ma'ah. Aku juga keluar rumah untuk bersiap. Aku nggak tidur di rumah, aku keluar untuk melakukan persiapan. Tapi luar biasanya, farji walam aqdi syai'a. Tapi begitu aku pulang lagi, aku tidak menyelesaikan apapun dari persiapan tersebut. Aku tidak menyelesaikan apapun. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Jadi nihil gitu loh. Keluar, pulang,
Kok belum beres ya? Kok ini nggak belum kerjaan ya? Ini belum kerjaan ya? Kalau kondisi kita, Allah taala apa yang terjadi dengan Ka'ab bin Malik, tapi kalau kondisi kita misalnya, kita niat kita niat pergi untuk persiapan traveling. Misalnya kita mau traveling, kita siap, aku harus beli A, beli B, beli C, beli D, gitu loh. Kan berapa kali kita ngalamin itu. Kita mau belanja nih, atau kita mau persiapan. Pergilah ke sebuah pusat pembelanjaan untuk memberikan persiapan keberangkatan. Tiba-tiba di tengah jalan ketemu si A, ketemu B. Bro, lo ada di mana? Misalnya, atau di telepon. Pas udah jalan nih, lo ada di mana? Gue lagi mau pergi ke ini nih, gitu loh. Gue kan mau traveling, gue ada yang mau dibeli. Lo bisa merapat sebentar nggak? Gue ada yang mau dibicarain. Oh iya, oke. Merapat, ngobrol, cuk. Nggak sebentar kok, 15 menit aja. Oke, 15 menit. 15 menit ketemu. Benar sih, masalah 15 menit. Tapi begitu ada teman satu lagi datang, teman kedua datang, teman ketiga datang. Akhirnya ngobrol seharian. Udah mau maghrib nih, bubar. Aduh, udah harus pulang, mungkin jemput istri atau janjian ada ke dokter. Ya udah, terus kata istri kita, gimana, udah beli semua? Belum. Loh, kok belum sih? Kan kamu tadi pergi. Iya tadi, tapi kamu tahu kan sahabatku, gitu loh, Mas Fulan. Iya, tapi dia ngajak rapat ngomong gini, aku ketemu si A, ketemu si B, ketemu si A. Akhirnya ngobrol. Akhirnya nggak ada kerjaan apa-apa. Terus nanti kita keluar lagi besoknya, begitu juga. Udah sampai nih ke tempat lokasi, ketemu teman lama, ngobrol lagi di situ. Kalau kemana aja semua, sebentar, nanti gampang lah, itu nanti lah, tenang aja lah. Akhirnya ketemu lagi, cerita lagi, habis waktu. Bukankah kita sering mengalami hal demikian? Pokoknya udah berangkat, tapi nggak ada yang dikerjain. Subhanallah. Terlepas apa yang dilakukan Kaab, kita ada gambaran kan bahwa hal itu real dan kita ngalamin itu. Jadi kata Kaab, fa'arji'u walam aqdi syai'an. Aku pulang ke rumah dan gak ada yang aku kerjain. Mungkin ketemu si A, ketemu si B, ngobrol segala macam bla bla. Ada urusan inilah, mungkin ada urusan kerjaan. Jadi persiapannya nggak juga. Kita udah sampai ke tempat yang kita cari, dapat telepon lagi, ada masalah di kantor. Yaudah, gue merapat deh, gitu. Enggak, kita harus meeting mendadak. Yaudah, meeting lagi. Akhirnya persiapan nggak ada. Subhanallah. Atau ibu-ibu habis kajian, kamu habis kajian mau kemana sih? Aku mau beli sesuatu karena mau berangkat. Udah, ikut aku dulu, temenin makan siang. Ngobrol panjang, aku ada masalah nih segala macam bla bla bla. Terus sahabat kita nangis. Kita tahu sendiri kalau perempuan nangis gimana cara nyetopnya. Akhirnya udah ditungguin, dicurhatin segala macam, apalagi dia punya masalah besar dengan keluarganya. Kayaknya dalam hati kita, kayaknya gue egois banget kalau gue pamitan cuman beli persiapan safar aku, atau misalnya traveling aku. Yaudah, aku temenin dia, aku support dia, walaupun hanya bisa memberikan nasihat, sabar mbak, sabar sis, tapi paling enggak dia punya teman pada saat dia terpuruk demikian. Dan pada akhirnya, ya Allah, aku belum jemput anak, aku janjian sama masku dan seterusnya, dan aku nggak beli apa-apa pada hari itu, dan nggak ada persiapan yang aku kerjakan pada hari itu. Bukankah itu real? Ya, itu real. Itu real. Kaab pergi dan pulang nggak ada persiapan apapun. Lalu lihat apa yang dikatakan, wa aqulu fi nafsi. Lalu aku berkata pada diriku, kata Kaab, ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Lalu aku katakan, ini camkan, ini harus direnungkan. Ini salah satu bottom line. Aku mampu menyiapkan itu kalau aku mau. Aku mampu melakukan hal itu. Aku mampu melakukan persiapan. Aku mampu melakukan aku mau melakukan persiapan jika aku mau.
Idza aradtu. Ini beres. Kalau aku mau ini beres. Kalau aku mau selesaikan 1 hari, selesai 1 hari misalnya. Atau misalnya kalau kita biasa kita ngomong, ini kalau gue mau kerjakan dalam waktu berapa jam, beres. Gue bisa. Kalau gue mau, itu bahasa kita. Falam yazal yatamada bi hatta stamarra bin nasil jiddu. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan Ka'ab mengatakan, dan pola itu terus terjadi bersamaku sampai yang lain tuh udah bener-bener persiapannya tuh matang dan aku belum ngapa-ngapain. Jadi ini bukan kejadian 1 hari, besoknya begitu juga, keluar pulang nggak ada yang dikerjain, besoknya pulang pergi, lalu pas pulang persiapan belum selesai, persiapan belum ada. Dan itu bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Sampai di hari H, jamaah. Sampai di hari H. Fa'asbaha Rasulullah SAW ghadiyan wal muslimuna ma'ah. Di pagi hari itu, di bulan Rajab, tahun ke-9 Hijriah, Nabi SAW berangkat di pagi hari bersama seluruh pasukan. Dan kemana Ka'ab? Walam aqdi min jihazi syai'a. Dan aku belum persiapan sama sekali. Aku belum persiapan sama sekali. Hadirin yang Allah muliakan. Lihat bahayanya mengucapkan, saya bisa melakukan ini kalau saya mau. Itu miss besar. Miss besar. Karena ini bukan tentang kemauan kita. Ini bukan tentang skill. Ini bukan tentang pengalaman seorang hamba. Ini tentang taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 23, 24, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala taqulanna, dan jangan sekali-kali kalian mengatakan, pakai nun tasydid untuk penekanan, wala taqulanna, jangan sekali-kali kalian melakukan atau mengucapkan ini atau li syai'in, untuk sebuah perkara, untuk sebuah hal, inni fa'ilun dzalika ghadan, sungguh aku pasti akan melakukan hal tersebut esok hari. Illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah kehendaki dan inginkan. Kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Kecuali dengan istithna kalau bahasa, insya Allah. Jangan sekali mengatakan, gue bisa. Bilang insya Allah. Jika Allah kehendaki. Jika Allah inginkan. Jika Allah bantu Anda. Ini bukan tentang kekuatan Anda. Ini bukan tentang kekuatan saya dan antum semua jamaah sekalian. Ini tentang taufik dari Allah. Ini tentang pertolongan Allah. Ini tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tentang konsep hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Tujuan kita beribadah, dan kita nggak akan bisa beribadah, kita nggak akan bisa berjuang kecuali ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mendapatkan pertolongan Allah, minta tolong sama Allah.
minta pertolongan kepada Allah. Bukan ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Aku pasti bisa melakukan ini kalau aku inginkan. Ini bukan tentang engkau, bukan tentang saya, bukan tentang jamaah sekalian. Ini tentang pertolongan Allah. Jangan sekali-kali kalian mengucapkan kata Allah, inni fa'ilun dzalika goda. Aku pasti melakukan itu besok hari. Siapa yang bilang pasti? Ila insya Allah. Katakan jika Allah kehendaki. Bisa jadi Anda besok meninggal. Bisa jadi besok pembuluh darah Anda pecah lalu Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa jadi semangat Anda dicabut sama Allah besok. Oke, Anda sehat, Anda fit. Tapi kalau semangat itu diambil sama Allah, orang tuh kalau kehilangan semangat hidup, nggak ngapa-ngapain jamaah, nggak produktif, dan dia mau bunuh diri. Padahal tubuhnya sama, mukanya sama, jasadnya sama. Yang diambil apa? Allah ambil semangat hidupnya. Selesai jamaah. Itu kan yang Allah firmankan di akhir surat At-Takwir, wa ma tasyaun illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Apapun yang kalian inginkan tidak akan terwujud kecuali dikehendaki sama Allah. Kecuali di ACC sama Allah. Dan ini kan konsep iman kita kepada takdir, beriman kepada masyiatullah, beriman pada semua yang terjadi itu karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini blind spot orang-orang pintar, orang-orang jago, orang-orang cerdas, orang-orang yang punya pengalaman. Mereka lebih rentan itu mengandalkan pengalaman mereka, lebih rentan mengandalkan kecerdasan mereka semata, lebih rentan mengandalkan knowledge atau ilmu mereka semata, dan lupa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pengalaman haji berpuluhan tahun, pengalaman hajinya 10 tahun, 15 tahun, tiap tahun naik haji, tiap tahun naik haji. Lalu di tahun ke-11 naik haji, dia bersama dengan jamaah yang nggak pernah haji sama sekali, nggak pernah, umrah nggak pernah. Kecenderungan, saya nggak mengatakan pasti demikian, tapi kecenderungannya, apa yang terjadi teman-teman, jamaah sekalian, yang nggak pernah haji deg-degan. Semoga Allah mudahkan ya, semoga Allah, aku deg-degan ya. Tolong support aku ya, kasih tahu aku harus ngapain. Aku tuh bingung, aku tuh nggak karu-karuan deh. Semua bergejolak, semua tumpah ruah di dalam hatiku. Ada takut, ada haru, ada gembira, ada deg-degan. Semuanya ada dalam diriku. Kata yang punya pengalaman, tenang aja, tenang, semua lancar deh. Saya pengalaman 10 tahun. Haji santai. Nah ini cenderung, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Nggak semua jelas, banyak banget orang-orang yang expert haji, yang pengalaman, yang luar biasa, itu selalu kita kembalikan kepada Allah. Tapi bukankah ini rentan terjadi bagi orang yang punya pengalaman? Saya udah sering haji ya gitu-gitu aja lah. Haji ya gak bisa demikian jamaah. Ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Aku bisa melakukan persiapan jika aku menginginkan hal tersebut. Yang terjadi apa? Hari kedua gak ada persiapan, hari ketiga gak ada persiapan, hari keempat gak ada persiapan, sampai hari H Nabi SAW berangkat dan Ka'ab belum melakukan persiapan apapun menurut testimoni dan lisan beliau langsung.
lam aqdi min jihazi syai'a. Aku belum mempersiapkan barang-barangku sama sekali. Hadirin yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan. Thumma godautu faraja'tu walam aqdi syai'a. Lalu aku pergi, lagi-lagi aku pergi, dan aku balik lagi dan aku belum mempersiapkan apapun lagi. Subhanallah. Falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafaratal ghazwu. Dan itu terjadi setiap hari, terjadi, ditunda, ditunda, ditunda. Sampai pasukan udah berangkat. Dan apa kata Ka'ab? Fahamamtu an artahil fa'adrakahum. Dan aku bertekad, aku nyusul sehingga aku bertemu dengan mereka. Tenang aja, aku akan nyusul. Faya laitani fa'altu. Andai saja aku lakukan itu. Dan Allah tidak takdirkan itu kepada aku. Dan bahasanya berubah. Thumma lam yuqaddar dzalika li. Dan Allah belum takdirkan itu kepada aku. Sebelumnya, kalau aku mau aku bisa. Kalau aku mau aku bisa. Kalau aku mau aku bisa. Ternyata nggak bisa, jemaah. Ternyata nggak bisa. Dan ditunda, ditunda, ditunda. Begitu pasukan berangkat, nanti juga bisa nyusul. Begitu nanti juga bisa nyusul. Kan begitu. Azan nih, belum, tenang aja, belum qomat kok. Mas, qomat, mas, qomat. Tenang aja. Coba kita dengar siapa imamnya nih. Aneh tahu imam masjid komplek ini. Bacanya panjang, santai dulu, baru qomat kan. Ini imam zen katanya. Ini imam tuh bagus, nanti bacanya panjang, santai dulu. Bener, rakaat pertama baca panjang. Ruku, masih belum, masih ada di rumah. Mas, udah ruku nih rakaat pertama tuh dari speaker. Tenang, rakaat kedua baca panjang juga, santai aja. Oh ya, bener, baca rakaat kedua baca panjang, tapi nggak ngapa-ngapain nih orang. Belum wudhu lah, belum segala macam. Mas, udah rakaat kedua, udah ruku. Iya, tenang, oke. Udah, saya mau wudhu. Kan masih ada 2 rakaat. Ini kan sholat isya, kan bukan sholat subuh. Tenang aja. Kita ke masjid ya sekarang. Tapi masih ngobrol gitu, ngambil wudhunya, ngobrol terus, nyari sendalnya sambil ngobrol santai. Pas sudah rakaat mau naik 4, tenang aja. Yang penting kan dapat 1 rakaat, kita dapat jamaah. Masih itu rakaat keempat udah rukuk, insya Allah masih tahiyat akhir. Yang penting dapat keutamaan jamaahnya, insya Allah. Begitu sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak dapat apa-apa. Ditunda. Dan mengandalkan, tenang aja, biasa. Hadirin Allah muliakan, persiapan nggak selesai. Kalau Anda mau, Anda bisa nih. Anda bisa. Nggak selesai juga. Sampai Nabi berangkat sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita susul. Udah, tenang aja. Nanti kita susul. Kalau aku kan anak muda, 30-an tahun, punya 2 tunggangan. Nanti kita susul aja. Begitu. Nggak pernah, hal itu nggak pernah terjadi. Baru, itu nggak ditakdirkan untuk diriku. Ini salah satu kunci kegagalan jamaah.
Ternyata bukan karena nggak punya pengalaman, bukan karena nggak pintar, nggak cerdas. Kurang cerdas apa beliau? Beliau syairnya, penyairnya Nabi SAW. Kurang pengalaman apa beliau? Beliau mengikuti berbagai macam perjuangan dengan Nabi SAW. Beliau ikut semua. Beliau ikut semua. Beliau ikut Uhud. Beliau ikut Bani Nadir. Beliau ikut Badal Akhirah. Beliau ikut Bani Mustalik. Beliau ikut Al-Ahzab. Beliau ikut Bani Quraidah. Beliau ikut Lihyan. Beliau ikut Hudaybiyah. Radhiyallahu ta'ala an. Kurang pengalaman apa? Dan ini peperangan di akhir kehidupan Nabi SAW. Radhiyallahu ta'ala an. Maka kalau cara ini, pola ini terbukti tidak berhasil, mungkinkah kita menggunakan pola yang sama dalam kehidupan? Kalau Anda mau, Anda bisa. Masih pantaskah kita mengucapkan kalimat tersebut? Atau kita kembali ke surat Al-Kahfi tadi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kalian mengatakan untuk sebuah perkara, aku pasti bisa melakukannya esok hari, kecuali mengucapkan insya Allah. Dan insya Allah bukan kalimat di lisan. Insya Allah adalah keyakinan bahwa semua adalah Allah yang atur. Semua dari taufik dari Allah. Semua kekuatan dari Allah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan mengandalkan diri kita berantakan, jamaah. Mengandalkan pengalaman kita berantakan, jamaah. Mengandalkan skill kita semata berantakan, jamaah. Betul, pengalaman penting, skill penting, kekayaan penting untuk perjuangan. Tapi itu bukan faktor utama sekali lagi. Dan jangan mengutamakan. Dan yang berikutnya, yang perlu kita camkan, jangan nunda. Jangan nunda. Itu pintu kebaikan di depan mata. Jangan ditunda-tunda. Ini kan itu. Sampai jalan, tenang aja, Anda bisa nguber kok. Kan Qafilah jalannya lama. 30.000 orang, itu jalannya kan gak cepat, pelan-pelan, tenang. Anda susul nanti. Anda kan sendirian. Anda punya tunggangan kok. Mereka 30.000 orang, jalannya santai-santai. Bukan santai-santai, mohon maaf. Jalannya pasti lebih lambat daripada perjalanan 1-2 orang. Nanti kita susul. Jangan ditunda, jamaah. Akhirnya nggak jalan sama sekali. Dan nyesel, ya laitani. Kalau saja aku nyusul pada saat itu. Kalau saja aku lakukan. Untuk orang sekali berkaab dan masih muda, melakukan persiapan bukan hal yang sulit. Tapi kalau Allah nggak kasih kemudahan, pasti akan sulit. Dan jangan pernah menunda-nunda. Pintu kebaikan tidak akan terbuka selama-lamanya, jamaah. Karena pintu itu ada di dunia, dan dunia itu semu. Dunia itu fana. Selebar apapun pintu kebaikan di depan mata kita, pasti suatu saat akan tertutup. Dan bisa jadi nggak pernah kebuka lagi sampai hari kiamat atau sampai kehidupan kita berakhir. Begitu ada pintu kebaikan, masuk, jamaah. Begitu ada pintu kebaikan, perjuangkan, hadirin. Begitu ada pintu kebaikan, lakukan sesuatu. Jangan sampai kehilangan momentum sebagaimana Ka'ab kehilangan momentum. Sebagai patriot sejati dan pejuang sejati, itu para sahabat semangat bertemu dengan Romawi. Dan pasti begitu juga cita-cita Ka'ab bin Malik. Tapi karena ada blind spot. Kalau aku mau, aku bisa. Jangan bilang aku mau, aku bisa. Kalau Allah kasih taufik, aku bisa. Dan perjuangkan, jangan ditunda, jangan ditunda, jangan ditunda. Ini karena ditunda.
Makanya kan at-taswif itu menunda-nunda adalah senjata dari senjata-senjata iblis. Tentara dari tentara-tentara iblis. Jundun min junudi iblis. Tentara dari tentara-tentara iblis. Kalau iblis tidak bisa memalingkan kita dari amal soleh, iblis bilang tunggu dulu, santai dulu. Nanti besok masih bisa. Besok masih bisa. Itu kan, kalau iblis nggak bisa memalingkan kita dari sholat 5 waktu, kalau iblis akan bilang, tunggu dulu, santai dulu. Enggak, sholat tuh wajib, harus kita kerjakan. Tapi masih ada waktu, santai. Hadirin, kalau Ka'ab bisa kehilangan momentum karena menunda, mungkinkah kita akan sukses dalam kehidupan kita dengan menunda atau tidak berani mengambil momentum atau maju mundur padahal pintu di depan mata kita? Seringkali yang kita butuhkan hanya keberanian setelah taufik dari Allah. Seringkali yang kita butuhkan adalah berdoa kepada Allah lalu melangkah maju. Hasilnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kehilangan momentum. Kita nggak tahu hidup sampai kapan. Kita nggak tahu pintu itu kebuka apa tidak. Dan momentum itu lewat. Semenyesal apapun Ka'ab bin Malik dan keinginan beliau untuk merubah sejarah, tidak akan mungkin bisa. Sudah selesai. Pasukan itu sudah pergi. Dan beliau tercatat tidak ikut perang Tabuk. Momentum tertutup. Ini pelajaran, momentum itu bisa tertutup, hadirin. Pintu yang sangat terbuka, lebar, itu depan mata, dan beliau siap. Secara fisik belum siap, secara ekonomi belum siap, secara persiapan nggak, apa susahnya. Secara kalimat kan benar, kalau aku mau aku bisa. Tapi kekuatan itu bukan ada pada diri kita, kekuatan ada dari Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah. Kalau tidak, kita akan mengucapkan apa yang diucapkan Ka'ab bin Malik. Kalau saja saya ambil momentum itu. Jangan sampai di akhir hayat kita, di masa tua kita, kita pun mengucapkan hal yang sama. Kalau saja saya mengambil momentum itu, hasilnya nggak seperti ini. Mintalah pertolongan kepada Allah. Dan jangan sekali-sekali hanya mengandalkan kemampuan kita. Resapi. Doa yang kita baca setiap pagi dan petang. Ya Hayyu Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Qayyum, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Astaghith, minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki seluruh urusanku. Dan janganlah tinggalkan aku mengandalkan kemampuanku walaupun sekejap mata. Ini cepat, hanya hitungan beberapa saat. Ka'ab bin Malik kehilangan momentum. Maka yang harus kita lakukan adalah ihris ala ma yanfa'uk, kata Nabi. Bersungguh-sungguh mengejar apa yang bermanfaat bagi Anda. Itu bermanfaat, kejar. Itu bermanfaat, sungguh-sungguh. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz atau wala ta'jaz, jangan down, jangan lemah, jangan mundur, jangan balik kanan, maju, jangan nunda. Nggak ada kata Nabi lalu tunda, nggak ada. Maju, kata Nabi, maju, jangan lemah, maju, minta pertolongan kepada Allah. Karena momentum itu bisa pergi dan pintu kebaikan besar itu bisa tertutup. Padahal kita sebenarnya hanya tinggal mengayunkan langkah kaki kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengatakan di hari-hari akhir kehidupan kita, kalau saja
aku ambil momentum tersebut, maka hasilnya tidak akan seperti ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.